Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu kemudian, jadi ada tugas saya untuk mewawancarai salah satu dari pimpinan sekolah atau kepala sekolah yang lingkungan saya. Dalam hal ini Pak Haji termasuk salah satu kepala sekolah yang dipilih karena dianggap sebagai kepala sekolah yang sudah senior. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak Haji yang mau tanyakan terkait dengan menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah. Yang pertama selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus yang merupakan kasus-kasus yang bernilai sama-sama benar atau sama-sama bernilai kebajikan, dan kasus yang sifatnya ada benar dan salah. Ini menurut saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi pada guru-guru yang ada khususnya di SDN 1 Sragen. Pertama, kita melihat daripada permasalahan itu sendiri. Jika permasalahan itu yang mengandung sifatnya sama-sama mempunyai kepentingan dan benar, contohnya pada hal-hal yang keterkaitan, contoh-contoh yang konkretnya itu sama-sama dalam mempertahankan untuk memberikan penilaian terhadap siswa. Yang satu yang menggunakan kurikulum merdeka itu biasanya menggunakan untuk nilai formatifnya itu menggunakan per tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk di kurikulum 13 dia masih menggunakan sistem per bab, namun ini maksudnya bukan per bab, menggunakan sistem tematik, tema gitu. Jadi ada perbedaan di situ. Memang kalau dilihat penilaian itu sangat berbeda, sangat signifikan. Namun itu sama-sama benar dan tidak ada yang salah. Jadi hal ini kita harus bisa menyikapinya. Kata kuncinya yang menggunakan kurikulum merdeka silahkan menggunakan per tema, dan yang kurikulum merdeka silahkan menggunakan per TP atau tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk masalah perbedaan pandangan yang satu benar satu salah. Ini contohnya dalam hal yang satu memberikan masalah kehadiran tentang kesehariannya, jika hadir itu harus tepat waktu, pada pulang juga tepat waktu. Kadang-kadang ada teman yang menyatakan kalau pak agama atau pak olahraga itu jangan meninggalkan sekolah. Tapi ada sebagian rekan guru itu yang kadang-kadang meninggalkan mentang-mentang itu jadwal pelajarnya dikatakan kosong, malah meninggalkan pelajaran. Nah, ini salah satu moral bagi seorang guru untuk menanganinya tuh bagaimana? Itu untuk mengeditkan. Oke, pertanyaan selanjutnya terkait dengan kasus-kasus yang tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya untuk menangani permasalahan yang sama-sama mempunyai kebaikan, itu kita harus bisa menengahi permasalahan itu berdasarkan peraturan yang berlaku. Umpama seperti contohnya tadi berdasarkan kurikulum. Kalau kurikulum merdeka digunakan seperti ini. Kurikulum 13 menggunakan acuannya seperti ini. Jadi dikatakan terang-terangan saja, oke, silahkan, sama-sama benar, ini benar, jadi tidak ada yang tersinggung. Nah, selanjutnya untuk yang masalah moral itu tadi,
Ya, kadang-kadang pada saatnya supaya tidak ada pembedaan, nah, bisa kita mengumpulkan dengan semua guru supaya di antara salah satu guru itu tidak seakan-akan didiskriminasikan. Jadi sama-sama, cuma dengan cara kita mengambilnya ini loh, bahwa pada saat-saat kita tugas di sekolah, ini tugas-tugas kita, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita sesuai dengan aturan-aturan sekolah. Pada saat jam kosong jangan pulang, pada saat jam kosong jangan terlambat masuk, dan lain macam sebagainya, supaya di antara guru dengan guru bisa sama-sama mendengarkan, bisa sama-sama menjaga, yang salah tidak merasa didiskriminasikan, dan yang tidak melakukan tidak merasa disalahkan. Jadi sama-sama membimbing. Artinya semua keputusan dikembalikan kepada aturan yang wajib. Aturan. Kemudian menurut Bapak apa saja tantangannya dalam pengambilan keputusan seperti kasus-kasus yang di atas tadi? Biasanya tantangannya itu yang pertama tergantung dari SDM, kemampuan dari individu tersendiri. Nah, kadang-kadang dari kita membimbing itu ada dia yang berasumsi bahwa kenapa aku yang disalahkan terus. Nah, kebijakan-kebijakan itu termasuk menjadi kendala untuk mengambil kebijakan. Nah, oleh sebab itu yang sudah saya katakan tadi, supaya tidak terdiskriminasi orang yang sebagai pelaku dengan cara seperti itu tadi kan, artinya sama-sama kita sambil membina dan tidak merugikan atau mendiskriminasikan yang lain. Salah satunya itu. Jadi dalam keputusan itu apakah Bapak itu mengambil keputusan sesaat atau memerlukan waktu untuk koordinasi dengan guru atau bagaimana? Kadang-kadang kalau saya mengambil kesempatan itu, saya jarang bercerita dengan guru-guru. Karena itu kalau kita bercerita dengan guru-guru, seakan-akan kita menceritakan keburukan guru yang sebagai pelaku. Spontan. Setelah kita melihat seperti itu, atur jadwal dalam kegiatan waktu seperti contohnya seperti hari Sabtu jam 11, anak-anak pada pulang, guru-guru saya kumpulkan. Di situ saya memberikan bimbingan arahan kepada guru-guru saya. Pertanyaan terakhir Pak Haji. Jadi hal-hal apa saja kira-kira yang bisa kita petik dari apabila menghadapi suatu masalah? Pertama, kita harus legowo. Menerima dengan keadaan apapun bentuknya. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Karena itu sudah kita lakukan. Nanti pada saat ada sebagian rekan guru kita menganggap itu kurang baik, ya memang seperti itulah. Karena kata kunci, baik bagi kita belum tentu baik bagi orang. Selanjutnya, tidak baik bagi kita, tapi itu baik bagi orang. Jadi itu kata kunci sudah itu. Kadang-kadang kita berbuat baik, tapi orang tidak mau menerima. Itu kata kuncinya. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya nanti saya bisa mengambil keputusan juga yang bijak seperti Pak Haji. Amin. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.